Tunggal. Oke, Yesus bersyukur kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Bapa itu apa? Ya, Bapa itu sang sumber. Ini artinya Nah, Tuhan langit dan bumi apa? Tuhan isinya? langit dan bumi kan? Betul. Oke, Yesus gelarnya Tuhan enggak? Nah, apakah di situ bisa merujuk ayat itu mendalilkan bahwa Yesus punya Tuhan? Kecuali di situ Sekarang menggunakan saya- kata hamba. Kan kita lagi dengar, bicara kemanusiaan makanya. Yesus Kristus kan di sini Pak Erben. Dengarkan. Enggak, kamu juga enggak dengar Yesus saya loh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya RK versus Erben. Dan seru ini kaum muslimin. Ternyata ya si RK ini tidak ada ilmunya, itu hanya ngotot, hanya keras-kerasan suara, itu ya, tidak ada ilmunya sama sekali. Dan ya, seperti apa yang dapat kita tengok itu tadi ya, akhirnya kick. RK ini hanya besar mulut, iya besar mulut, dia penghujat. Sama aja sebenarnya Erben juga blunder ya, sama-sama blunder sebenarnya. Tapi bikin ngakak gitu. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Ya, menurut Bro arti kata Tuhan selama ini apa? Tuhan, T huruf besar kan gelar kepenguasaan, dalam bahasa Jawa ya Gusti. Oh, Ya, Gusti jadi dalam bahasa sepanjang Bro belajar Kurios. itu penggunaan kata kurios itu kemana saja itu Ya, sebenarnya? banyak hal. Bahkan Adonai pun di dalam perjanjian lama bisa dikatakan sebagai Tuhan semesta alam. Ketika Ya, maksud aku memanggil konteks Tuhan PB. itu. Ya, dalam konteks Coba PB kita ya, persempit dulu ya dalam konteks PB konteks ya. PB gimana? Ya, dalam konteks PB ya Tuhan mengacu pada Mesias, penguasa. Jadi kalau Jadi, dikatakan Yesus penguasa, Allah Bapa penguasa, setuju nggak? Dalam pengakuan iman Athanasius, Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Enggak usah dulu kita pakai pengakuan iman Ya kan nggak apa-apa Athanasius. kan? Dalam pengakuan Ya, iman maksud Athanasius, aku- Sang Bapa adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi Athanasius mengatakan Iya. satu Tuhan kan, betul? Ya sekarang jangan dulu ke situ karena itu kan udah pendapat orang. Bukan pendapat Coba orang, kita tetapi itu termasuk sebuah ajaran juga. Atau tidak bagian Iya, dari sekarang sebuah otak ajaran. tuh kita persempit dulu di dalam Iya. konteks Kalau Alkitab memang dulu. kita persempit dalam sebuah konteks Alkitab, apakah ada diksi di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan secara eksplisit? Oke, ketika Yesus disunat, di situ dikatakan diserahkan Enggak, kepada saya Tuhan. tanya Tanggapan Bro secara gimana? eksplisit, saya tanya dulu secara eksplisit, apakah di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan? Ada kalimat mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan Berarti bumi. tidak Yesus eksplisit. ngomong itu. Berarti tidak eksplisit. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa, Tuhan langit dan Enggak, bumi, berarti itu maksudnya apa? berarti itu tidak eksplisit. Jadi eksplisit itu kayak gimana? Ya, sesuai dengan ini bahwa Yesus punya Tuhan. Kan ada relasi dari sang anak kepada sang bapa, bahwa sang anak Iya, mengaku kata Yesus Tritunggal adalah Tuhan. juga tidak ada secara eksplisit. Ya, memang tidak ada secara eksplisit, Duinatur berarti pun tidak ada kan? secara eksplisit. Jadi gini. Berarti tidak ada kan? Duinatur pun tidak ada secara eksplisit, tidak ada. Enggak ada Mana kan? ada kata duinatur? Enggak ada. Berarti Yesus secara eksplisit mengakui Bapa sebagai Tuhan tidak ada kan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku di situ. Dalam konteks yang saya baca di situ dalam Yohanes coba baca 20 dulu. ayat 17 sabar. Dalam konteks Yohanes 20 ayat 17 di situ ya Allahku, ya Bapakku, Bapamu. Apakah di situ bisa membuat sebuah dalil bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, coba baca dulu ini gimana kira-kira. Enggak, coba kita kembali pada fokus pada konteksnya Pak Erben. Ini coba ini saya maksud. Gini Pak Erben, saya nggak mau kemana-mana, Baca dulu Jangan ini. ngotot-ngototan Pak Erben.
Jangan Coba ngotot. aku di sini Iya, siapa? aku bersyukur. Aku itu kan bisa merujuk pada Aku egoimi siapa? kan. Egoimi. Bisa Aku di merujuk sini karena aku, siapa? bukan anak kan, Yesus kan. Aku di sini siapa? Yesus kan. Oke, Yesus bersyukur Nah, kepada Yesus di situ kenapa dia nggak menggunakan kata anak? Anak bersyukur kepadamu. aku. Kenapa dia menggunakan di sini kata apa? aku? Nggak, Pak Erben Kau jangan bisa kemana-mana. Di situ secara Aku di itu, sini secara kenapa itu, aku? apakah jangan ngotot-ngototan Pak Erben. Ya, aku di situ Coba, itu kenapa aku dia di sini menggunakan siapa? kata aku? Kenapa dia nggak Aku di menggunakan sini kata siapa? anak? Yesus yang ngomong Loh. kan? Dia ngomong, Yesus ya, yang itu ngomong. menggunakan kata Yang ngomong aku di sini kan? siapa? Yesus yang Coba, ngomong kan? aku siapa? Berkatalah Yesus kan? Iya, pada waktu Nah, itu ketika berkatalah dia mengatakan Yesus. berkatalah Aku di sini Yesus, siapa? dia menggunakan sebagai aku. Rujukan sebagai Iya, aku di ego sini kan? siapa? Sebagai ego kan? Loh, aku di sini Iya kan, menunjuk secara kepada ego kan, Yesus. betul atau tidak? Kau ngerti nggak Enggak, arti kata saya aku? ngerti, tetapi saya nggak mau terjebak dengan narasimu. Saya nggak mau dijebak kamu. Ego itu sama dengan Iya, kata kenapa aku. dia nggak menggunakan Hanya kata bedanya anak di situ? Ego itu sama dengan Pertanyaan aku. saya, Pak Erben. Pertanyaan saya, Pak Erben. Kenapa di dalam ayat yang Pak Erben bawakan itu tidak menggunakan kata anak atau hamba? Hamba bersyukur Loh, kepadamu. Di sini justru karena Yesus menunjuk pada Justru di dirinya, situ maka tidak aku. menggunakan hamba bersyukur kecuali menggunakan hamba bersyukur kepadamu, Iya, makanya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Betul atau tidak? Fokus dulu pada kata anak di sini. Iya, Aku di makanya sini saya apa? memberikan sebuah narasi kan Pak Erben. Narasi Kamu saya kan manusia jelas atau apa karena sih? Yesus Ini kau jawab memiliki dulu. jangan Oke, sekarang ketika dijelaskan. firman datang Benar, menjadi entar, manusia. Ketika Dengarkan, firman saya datang jelaskan. enggak, coba kamu dengar. Saya nggak mau Sebentar dulu. Jangan sebentar Dengar karena dulu. kamu nggak mau dengar saya juga kan? Bagaimana Enggak, kamu kamu nggak mau menjelaskan dengar saya aku juga di sini kan? apa? Jadi makanya saya bilang, ketika firman datang menjadi manusia dan pernyataan Yesus dari Pak Erben bawakan itu, kenapa nggak menggunakan kata hamba? Karena Yesus Kalau ngomong hamba, aku. Yesus mendapatkan gelar sebagai hamba Allah, kenapa di pernyataan itu nggak Aduh. menggunakan hamba Kamu tahu, bersyukur Yesus kepadamu? mengatakan dia hambanya. Nah, kenapa nggak menggunakan kata hamba bersyukur kepadamu? Karena Yesus berbicara tentang Tetapi dirinya, di situ maka dia menggunakan memakai kata si aku kan? Iya Tuhan, ini Ya orang kok ngomong gitu ngerti kan bahasa sih. benar. Coba, Makanya Pak kenapa Erben Yesus perhatikan di situ mengatakan kata dulu. aku? Pak Erben perhatikan di Kenapa situ. kata aku di sini? Nggak menggunakan kata aku. Kenapa di sini, kata aku? Kata ganti kepada siapa ini? Kepada siapa? Sebagai aku Yesus ini? kata ganti pertama tunggal. Oke, Yesus bersyukur kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Bapak itu apa? Ya, Bapa itu Sang Sumber. Ini artinya Nah, Tuhan langit dan bumi apa? Tuhan artinya? langit dan bumi kan? Betul. Oke, Yesus gelarnya Tuhan enggak? Nah, apakah di situ bisa merujuk ayat itu mendalilkan bahwa Yesus punya Tuhan? Kecuali di situ Sekarang menggunakan saya- kata hamba. Kan kita lagi dengarin. bicara kemanusiaan Makanya. Yesus Kristus kan di sini Pak Erben. Dengarkan. Enggak, kamu juga enggak Yesus dengar saya loh. Nah, Nah, Tuhan langit dan bumi apa? Tuhan artinya? langit dan bumi kan? Betul. Oke, Yesus gelarnya Tuhan enggak? Nah, apakah di situ bisa merujuk ayat itu mendalilkan bahwa Yesus punya Tuhan? Kecuali di situ Sekarang menggunakan saya- kata hamba. Kan kita lagi dengarin. bicara kemanusiaan Makanya. Yesus Kristus kan di sini Pak Erben. Dengarkan. Enggak, kamu juga enggak dengar saya loh. Nah, anak kecil juga kau Kok anak kecil sih Pak Erben? Ini lihat, aku jelaskan. Iya, makanya saya bilang. Bersyukur Aku di kepadamu, situ. Bapa. Oke. Tuhan langit dan bumi, artinya Betul, bagi betul. Yesus Bapa itu Oke. penguasa langit dan bumi. Oke, sekarang penguasa langit dan bumi. Sekarang kalau bicara dalam pernyataan-pernyataan Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa dia dalam keadaan sebagai manusia dia nggak menggunakan hambalah jalan kebenaran dan hidup? Sehingga bisa membuat sebuah statement bahwa Karena Yesus dia punya Tuhan. berbicara tentang dirinya, dia berbicara Tentang aku, dirinya sebagai si menunjukkan aku dirinya. atau tidak? Tentang dirinya sebagai Kalau si aku atau tidak? Dengarin. Ya, Kalau Pak aku Erben jawab itu tentang dirinya sebagai si berbicara. aku atau tidak? Dengarin. Jawab Kasih dulu tahu. Pak Erben, gimana sih? Ini saya belum jawab, gimana sih lo? Iya makanya saya bilang tentang Kalau dirinya saya yang mengatakan, mengucapkan dirinya sebagai. dengarin. Kamu jangan ngatur saya di live saya. Waduh, Kamu kan kecil tanya saya banget. sudah jawab. Gantian saya tanya dong. Saya mau jelaskan. Dengarkan Iya, saya. makanya saya bilang, kalau di situ merujuk pada si aku, ya apakah gini? Aku berarti Yesus merujuk pada dirinya sebagai si aku sebagai egoimi, betul?
Sesuai dengan Yohanes 14:6 menggunakan egoimi juga kan? Aku itu berbicara pada Hubungan diri intim sendiri. antara dia dengan sang Bapa. Aduh. Betul atau tidak relasi dia dengan sang Bapa? Salah kamu, dengarkan. Kok salah? Berarti Yesus tidak Oke, punya saya relasi dengan sang jelaskan, Bapa. Saya jelaskan. Berarti sabar. Saya jelaskan. Berarti pribadi Nah. pertama, pribadi kedua dan pribadi pertama ada tidak memiliki pribadi relasi. Pertama, pribadi kedua, dengarin. Berarti kamu hanya percaya satu pribadi saja. Kamu itu bodoh, Bu. Lah kok bodoh? Kan saya Dengarkan, tanya saya Pak kasih Erben. tahu. Dengarin. Jangan nyerang pribadi. Saya nggak mengucapkan Pak Erben Bukan. bodoh loh. Saya nggak bilang Pak Erben sekali. bodoh loh. Dengarkan. Kita lagi diskusi baik-baik Saya loh. mau jelaskan. Saya kasih penjelasan. Ya, tapi kasih Anda jawab dulu penjelasan. pertanyaan saya. Saya mau jawab. Kenapa marah Pak Erben hari Minggu loh? Kamu Jangan nggak marah-marah kasih orang dong. ngomong. Dengarkan saya jawab. Kan saya Dengarin. tadi kan Pak Erben sudah ngomong, saya jawab. Sekarang saya balik tanya, kenapa Pak Erben marah-marah saya? Saya mau jawab. Kamu. Jangan emosi lah Pak Erben. Kita lagi Dengarkan, dialog dengarin. loh. Dengarkan. Kalau Saya dialog kasih dengan orang tahu. emosi ini bagaimana sih Pak Erben? Kamu nggak mau dengarkan. Saya kasih tahu. Lah kenapa Saya kasih tahu sama kamu nggak mau dengarkan saya? Kenapa saya harus dengarkan kamu? Justru karena saya mendengar kamu dan saya mengatakan kamu Oke. salah. Saya Sekarang meluruskan. kata aku di situ merujuk pada ego Emi, dia sebagai sang ilahi juga nggak? Dengarkan saya jawab. Jawab. Aku itu berbicara pribadi Yesus secara utuh. Oke. Tapi kalau hamba itu berbicara salah satu jabatan Yesus. Oke. Jadi Yesus dengan segala identitasnya mengatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Oke. Itu kata aku. Saya kasih Oke, contoh. sama sekarang kamu. apakah Bapak Dengar tidak- dulu. Kamu Dengar jangan dulu saya marah. ngomong. Satu-satu, jangan Dengar marah. dulu saya ngomong. Dengarkan. Jangan marah Pak Erben. Saya ngomong sekarang. Saya Jangan dengarkan, emosi. dengarkan. Tenang. Jangan dengarkan. Ini anak Sekarang kecil, kan? ada nggak kesaksian dari sang Bapa bahwa aku itu adalah Allah juga? Sekarang saya katakan kata ego emi. Saya tanya, kita bicara pribadi. Aduh. Sekarang pertanyaan saya. Secara eksplisit di dalam Alkitab bahwa sang Bapa pun mengaku bahwa sang anak itu Allah, ada nggak? Kalau tidak ada, berarti Yesus punya Tuhan. Mengakui bahwa Yesus itu juga hambanya. Hambanya Sang atau Bapa Allah juga? Mengakui bahwa Saya Yesus nggak itu bicara juga hamba. hambanya. Saya menanyakan bahwa sang Bapa Saya mengakui sang berbicara anak di sini adalah Allah. kata Tuhan, ini teks. No, ini Pak teks. Erben, bukan begitu Pak Erben. Aduh. Sang Bapa mengakui bahwa sang anak itu Allah juga atau tidak? Saya nggak bicara sang Bapa itu, saya nggak bertanya bahwa sang Bapa itu, sang anak itu adalah hamba. Yang saya tanyakan adalah sang Bapa mengakui sang anak itu adalah Allah. Betul atau tidak Erben? Kau jangan pelintir ayat Alkitab. Jangan melebar. Jangan Saya nggak mau melebar, saya ingin diversikan pemahaman kamu. Kamu kata-kata Allah. Ini yang dibahas kata Tuhan. Si Bapa, makanya kenapa nggak menggunakan kata hamba bersyukur kepadamu sehingga mengeluarkan narasi Yesus Karena punya Tuhan? Yesus berbicara eksistensi dirinya secara keseluruhan. Makanya Secara pakai kata keilahian aku. kah? Keseluruhan, mengerti nggak keseluruhan? Keseluruhan ya, apakah termasuk keilahian? Loh, berarti kalau seluruh itu nggak sebagian RK gimana? Oke, sekarang kalau secara keseluruhan, adakah pernyataan dari sang Bapa bahwa dia adalah Allah bukan hamba? Kan saya katakan. Jawab itu, jawab. Kau jawab itu, kau jawab itu, kau jawab itu. Enggak, kau jawab itu. Yesus. Jawab, sabar, Bapa kau juga jawab itu, kau jawab itu, bisa atau mengakuilah tidak? Sang anak. Iya, Ibrani pertanyaan saya, dijawab. ada nggak relasi Ibrani. kesaksian dari sang Bapa bahwa sang anak itu adalah Allah, bukan hamba? Udah dikasih tahu. Kamu kok nggak dengar Ibrani? Saya dengar, makanya saya bilang, Iya, ada nggak Tuhan. kesaksian dari Ibrani, sang ya. Bapa bahwa sang anak itu Allah? Sehingga tidak ada Ini keluarkan Ibrani, statement baca, Yesus punya Tuhan. Ibrani, baca kata Ibrani baca. Ibrani Baca berapa? Ibrani. Ibrani berapa? Ibrani lihatlah. Kau lihat Kau ya. lihatlah. Makanya Manggil kau lihat lagi mana? kok lari kemana diri? Saya nggak lari kemana-mana, makanya saya memberikan sebuah logik argumentasi bahwa kenapa ayat yang Pak Erben bawakan itu dia bilang hamba bersyukur kepadamu sehingga mengeluarkan kata Yesus punya Tuhan. Kenapa menggunakan kata aku? Aduh, gimana sih? Kak, ini kan logik argumen Pak Erben. Masalahnya kamu sudah salah. Yang dibahas. Iya, kalau saya salah makanya Anda menjawab pertanyaan saya. Kenapa ayat itu menggunakan kata aku bukan menggunakan kata hamba? Karena Yesus berbicara esensi dirinya secara keseluruhan aku. Contoh. Berarti saya kasih contoh. oke, sekarang Kalau saya ngomong, dengarin. Saya ini ngomong. pendeta, saya ini guru, saya ini suami. Ketika saya katakan aku, artinya segala identitas itu include di dalam aku. Itu kata aku.
Aku Oke. itu menuju kepada diri sendiri dengan segala eksistensinya. Itu. Oke, Tapi kalau dengan hamba, segala eksistensinya dengan tanpa menyudut sabar. Iya, Kita Tuhan. satu-satu. Dengan segala eksistensinya ya, tanpa menyudutkan bahwa Yesus bukan Allah. Sehingga Yesus punya Tuhan konsekuensinya. Yesus Allah dan manusia. Hei, kamu jangan kabur dari situ. Kamu jangan kabur dari situ. Ya Tuhan. Sekarang Tanpa kamu menyudutkan bahwa tahu Yesus bukan Allah. Makanya saya bilang tunjukkan dalil bahwa siapa sang bilang Bapa. Yesus bukan Allah, botol? Makanya saya bilang, kok saya nggak bilang kamu itu, tetapi konsekuensi dari pernyataan kamu bahwa menyudutkan bahwa sang anak itu bukan Allah. Masalah Sehingga ada statement bahwa Yesus punya Tuhan, begitu. Tuhan bukan gelar Allah. Bukan esensi Yang Allah bilang saya gelar bahas. Allah siapa? Kamu jangan framing. Saya di sini Jangan berbicara coba tentang kalem gelar Pak Tuhan Erben, yang ada di kalem Yesus. Pak Erben. Wah, Sekarang kalem kamu itu dengar. dalam sebuah argumentasi yang saya bicarakan, dengarkan. Yang saya bicarakan di sini Oke. tentang gelar ketuhanan Yesus. gelar ketuhanan Bukan Yesus kealahan Yesus. dan kealahan Oke. Yesus, Dwinatur. Bukan kealahan Yesus yang kita bahas, makanya saya masuk ke Iya, Matius kita 11. bekal ketuhanan kan? Saya tahu Yesus itu ilahi karena dia firman Allah. Itu Oke, nggak dia masalah. firman Allah. Sekarang yang yang saya tanyakan adalah relasi Waduh. relasi dari dua pribadi ini. Saya tanya Pak Erben ya. Pertanyaan saya, adakah di dalam perjanjian lama pribadi pertama dan pribadi kedua hubungan relasi ini, pribadi kedua mengakui pribadi pertama itu adalah punya Tuhannya? Ada nggak? Halo. Kan saya sudah kasih tahu sama kau, Yesus Macet. itu firman Macet, Allah yang macet. kekal di dalam diri Allah. Ini kita bicara kristologi kan, Kristus Waduh. dalam kekekalan masa Sekarang lampau ini, kan Pak Erben. kamu Coba Pak Erben tenang. Saya bicara teks ini. Pak Erben tenang Saya dulu. bicara. Sabar, Pak Erben tenang. Kita bicara kristologi berarti bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Sepakat? Yang saya bicarakan teks. Enggak, sabar dulu, sabar. Kita bicara dulu. Kristus Yang saya dalam bicarakan kekekalan. teks. Jangan lari. Waduh, lari lah. Kamu jangan lari, Tuhan. kamu jangan lari. Ketika bicara Kristus dalam kekekalan masa lampau, eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau sebagai pribadi kedua, pernah nggak pribadi kedua dalam perjanjian lama mengakui bahwa Yesus punya Tuhan? Bahwa pribadi kedua punya Tuhan yaitu pribadi pertama, ada nggak? Yesus sebagai manusia belum Tunjukkan datang dalilnya, di tunjukkan perjanjian dalilnya. lama. Tunjukkan dalilnya. Yesus belum ada datang sebagai manusia. Saya bicara Kristus. Iya, Tuhan. Berarti kalau kau bilang Yesus belum ada datang sebagai manusia, berarti eksistensi Kristus tidak ada dalam perjanjian lama. Loh, dia sudah ada Nah. Yesus sebagai manusia. Kena kamu ini di sini. Waduh. Kamu kena di sini, Erben. Kamu kena di mana? Kamu kena Erben di sini. Coba. Sekarang Ini Erben sudah mengaku sabar. Erben mengakui enggak Kristus dalam kekekalan masa lampau? Kan sudah saya kasih tahu firman Allah kekal di dalam Oke, diri sekarang Allah. eksistensi Kristus Allah dalam masa lampau sebagai berteofani pribadi kedua ada enggak dalam melalui perjanjian lama? firman. Iya Tuhan, kamu udah dari tadi dijelaskan. Yang saya Sekarang tanya ini. coba jelaskan, coba mengerti pertanyaan saya. Oh Tuhan. Kita bicara Kristus dalam kekekalan masa lampau, ya kan? Yang Sekarang saya bicarakan eksistensi begini, dan Yesus ketika datang sebagai tahan manusia. itu saya sudah Iya patahkan. Tuhan. Yang Dengarin. itu iya ya Tuhan karena kau punya Tuhan. Dari teks. Saya fokus di sini. Kau bilang ya Tuhan karena kamu anak-anak Allah yang punya Tuhan. Betul nggak? Sekarang saya kasih tahu sama kau. Makanya Apa saya maksud tanya Yesus di kepada sini? kamu, Pak Erben. Ini Ketika baca. kita bicara, ini kita sudah melari ke kristologi kan? Baca dong. Saya baca, aku Baca. bersyukur kepadamu. Aku Kenapa dia nggak bersyukur. gunakan hamba bersyukur kepadamu sehingga Bukan, merujuk jangan pada dulu. Yesus punya Iya. Tuhan? Kan udah aku bilang, ketika Yesus berbicara aku, artinya segala keilahian dan kemanusiaan yang tidak terpisah Oke. mengakui bahwa dia ada punya Bapa. Sehakikat atau punya Bapa? Dalam keilahian kesehakikat gimana sih lo? Iya kan saya tanya. Dari tadi. Iya, aksi Yesus aku itu dengan sehakikat Bapa. dengan si Dalam Bapa atau aku itu keilahian punya Bapa? sehakikat. Keilahian sehakikat. Makanya saya Kalau tanya, kemanusiaan coba kalau Yesus itu ke- berawal. Coba Aduh. gini Pak Erben. Saya kasih pertanyaan kepada kamu Erben. Nalar Saya kasih lu pertanyaan. cetek, bro. Kamu emosi dari tadi loh Erben. Dengarkan dulu ini. Aku Makanya di sini coba kamu daripada takut ditanya Yesus. Erben. Kamu ini takut ditanya. Contoh, saya kasih tahu ya. Aku Kamu mau takut berangkat ditanya. ke Makanya saya India. bertanya kepada kamu Dari Erben. tadi kamu bertanya, giliran ditanya nggak mau jawab. Si aku ini punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa?
Aku di sini berbicara Yesus dengan Saya nggak tanya, saya kasih dua pilihan kepada kamu Erben. Saya kasih dua pilihan kepada kamu. Ya Tuhan, Si aku ini saya punya sudah Tuhan atau si mengatakan, aku ini sehakikat dengan Bapa? Yesus dengan dui naturnya, dengarkan. Yesus dengan dui naturnya, dengan seluruh sifatnya, dengan seluruh Siapa? Erben? jabatannya, gelarnya, bersyukur kepada Bapa. Bapa Tapi itu tidak secara sebagai eksplisit Tuhan, mengatakan penguasa aku punya langit dan Tuhan. bumi. Secara eksplisit Tuhan. si aku ini punya Tuhan atau Tidak secara ada eksplisit juga di aku dalam ini Alkitab sehakikat dengan Bapa? Secara eksplisit Yesus di perjanjian lama tidak ada secara Kan kita eksplisit. sola scriptura sekarang Iya, Tuhan. Erben. Sola scriptura lagi. Ini sola scriptura justru di sini. Ya udah, kalau sekolah sola scriptura saya memberikan sebuah argumentasi dan logikal pertanyaan pilihan kepada kamu opsinya. Opsinya adalah si aku itu punya Tuhan atau si aku itu sehakikat dengan Bapa? Si aku dalam dui naturnya. Jawab dua pilihan itu, jangan kemana-mana. Ini orang lagi. Saya jawab, minta kau dua dengar. pilihan. Ya Tuhan. Nggak mau Ya Tuhan, karena kau dengarkan. punya Tuhan. Lo dengarkan. Makanya saya bilang dua pilihan yang saya kasih. Yesus. Si aku ini Dengarin, punya Tuhan. Coba, dengarin. saya sabar. Dengarin ya. Pak Erben, saya minta jangan lari-lari Pak Erben. Dengarkan. Si aku ini punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Oke, saya jawab. Dengarin. Jawab. Aku, Yesus yang adalah sang inkarnasi firman Allah, bersyukur kepada sang Bapa di surga sebagai penguasa langit dan bumi. Artinya, Saya nggak aku tanya yang narasi adalah itu. Yesus Saya tanya dua yang adalah opsi. sang firman dalam rupa manusia. Saya tanya dua mengakui opsi. bahwa sang Bapa itu adalah Tuhan. Oke, sekarang gini. Yang saya tanyakan adalah dua opsi. Dua opsinya gini, Pak Erben. Dua opsinya Kamu gini. itu, bro. Si Kau aku pikirnya jangan serang personal. Iya, Si aku ini Tuhan. punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Si aku yang dui natur. Jangan lari kemana-mana, Erben. Kenapa takut sekali? Jawab aja. Aduh. Saya mau jelaskan. Jadi kamu Dua opsi itu, saya butuh dua opsi itu loh, Erben. opsi yang kamu berikan itu salah. Maka Kok salah? jelaskan. Berarti Yohanes 10:30 itu Oke, salah. Sekarang dengarkan. Sekarang saya Jadi buktikan bahwa kamu salah. ketika kau bilang opsi yang saya kasih itu salah, coba Erben kau Kamu dengar. Salah. Ketika kau Saya mengatakan, buktikan bahwa kau opsi bilang itu dua salah. opsi, kau udah blunder di sini, Erben. Dua opsi. Sabar, kau dengar, Erben. Saya Ya. buktikan bahwa opsi yang kau berikan itu salah. Oke, Kenapa? berarti kalau saya bilang kasih opsi yang saya berikan itu salah, Yohanes 10:30 salah? Yohanes 10:30 apa? Macet. Coba Yohanes 10:30. Macet di situ langsung kan? Baca Yohanes 10:30. Macet di situ. Langsung macet di Yohanes situ, Erben 10:30. kamu. Iya Tuhan, lari-lari kamu, bro. Saya nggak lari-lari. Ini- Opsi yang saya kasihkan Ini, itu sangat jelas. dengarin, Saya bilang si dengarkan. aku punya Tuhan atau si aku sehakikat dengan Bapa, tapi kau bilang opsi yang kau Saya kasih itu sudah salah. katakan. Berarti Yohanes 10:30 kau bilang salah. Dwi natur, dengarkan. Saya ya. percaya. Yesus dwi Oke, natur. mau lari Dwinatur Kristus? Berarti Oke, yang tadi tidak dwi bisa kau natur, jawab. oke. Aduh, kamu itu bodoh, bro. Benar bodoh. Jangan nyerang personal dong. Kalau bodoh ya jawab argumentasi saya dong. Saya menjelaskan, kamu nggak mau dengar. Kok seorang pendeta mengatakan saya bodoh sih? Gimana sih? Memang kenyataan bodoh. Kau kayak gitu, jangan gitu dong, Erben. Saya bukan pendeta, dengarkan. Saya kasih Tadi tahu kau sama bilang kamu. kau pendeta di awal. Di mana saya katakan pendeta? Di awal kau bilang kau pendeta. Di mana? Di mana coba? Di menit keberapa? Gini, Kau jangan Erben. tipu. Ya, kau dengar baik-baik. Saya dengarin. Opsi yang saya kasih itu kan Sepanjang jelas saya kan? Sudah berapa tahun? Dengarin. Sepanjang saya berapologet, saya tidak pernah mengaku pendeta. Di menit keberapa saya mengaku pendeta? Oke, jadi mungkin saya dengar salah di awal. Aduh, Oke. makanya kau belajar. Makanya coba kau jawab pertanyaan saya. Opsi yang tadi kan kau bilang, opsi yang saya kasih itu Yesus salah kan? Konsisten, dengarkan ya. Sabar, Ini opsi pakai yang saya kasih retoretan. coba, Pak Erben. Kita Saya ulangi kasih lagi yang tahu tadi, Pak Erben. retoretan. Dengarkan. Sabar, di sini debat, Pak Erben. Di sini debat. Lah, sekarang kok jadi debat? kan mau gitu kan, diajarin kalian mau nggak debat kan? Dengarin, ini. Aku itu bicara Yesus. Egoemi enggak? Yesus itu, dengarkan. Yesus itu Si sudah aku itu pasti egoemi nggak? Ilahi
dan insani. Saya udah tahu itu kodrat sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya udah. Udah tahu saya, gak usah kau berarti jelaskan di situ. Ketika Yesus berkata, Pak Erben, aku, itu pengajaran basi buat saya. Iya Tuhan. Erben, gak usah. Itu pengajaran sudah basi itu, Pak Erben. Gak usah. Sekarang saya tanya. Sekarang yang saya tanya adalah Yang di sini logical siapa? argumentasinya. Bapak siapa? Dengarkan. Saya tanya. Yesus dengan Logical Bapak argumentasinya apa di sini, Erben? Tenang. Kemarin, aku dengan Bapak itu apakah satu wujud? Esa enggak? Loh, Esa itu Makanya saya bukan kasih berarti opsi di satu awal. wujud. Aku dan Bapak ini Esa atau aku dan aksi aku ini punya Tuhan. Oke, dengarkan. Karena kita Saya bicara kasih egoemi, sama kan? Kata satu, dengarkan ya. Kata satu itu bukan berbicara Ribet satu banget wujud, jawabannya ini, ya. bukan. Ini saya kasih tahu. Tapi satu itu bisa satu esensi, bisa satu karya. Yohanes 10 ayat 30 itu bukan berbicara aku dan Bapa adalah satu wujud. Oke. Tapi di situ berbicara satu karya. Oke. Karena kata satu, dengerin. Kata satu, dengarkan ya. Kata satu di situ bentuk kata sifat. Baru ada juga aruan. Di situ Oke. kata kerja kami. Sekarang Oke. saya tanya sama kau. Si kenapa ketika Yesus aku mengatakan, ini dalam eksistensi perjanjian lama, eksistensi dalam kekekalan masa lampau, sebagai pribadi kedua, saya tanya dulu sebelum saya tanya. Yang di dalam Kamu Keluaran dari 3 ayat tadi. 14 itu siapa? Saya sudah ngomong dari tadi. Sabar. sama kau. Yang dalam Makanya Keluaran kau 3 ayat dengar. 14 itu siapa, Pak Saya Erben? tidak urus keluaran. Saya kenapa urus kau yang nggak ini. jawab? Kau jangan lari. Ini kristologi loh, Pak Erben. Ini kristologi loh. Dengarin ini ya. Pak Erben, kenapa takut kita kompilasi dengan Kau perjanjian lari. lama? Kau lari dari sini. Karena Kau kamu lari dari takut sini. kompilasi ketahuan kamu. Bukan. Saya sudah Kristologi. katakan Yesus dalam perjanjian lama ada sebagai firman yang berteofani. Saya bukan berbicara aku dan Bapa adalah satu wujud. Oke. Tapi di situ berbicara satu karya. Oke. Karena kata satu, dengerin. Kata satu, dengarkan ya. Kata satu di situ bentuk kata sifat. Baru ada juga aruan. Di situ Oke. kata kerja kami. Sekarang Oke. saya tanya sama kau. kenapa ketika Yesus Si mengatakan, aku ini dalam eksistensi perjanjian lama, eksistensi dalam kekekalan masa lampau, sebagai pribadi kedua, saya tanya dulu sebelum saya tanya. Yang di dalam Kamu Keluaran dari 3 ayat tadi. 14 itu siapa? Saya sudah ngomong dari tadi. Sabar. sama kau. Yang dalam Makanya Keluaran kau 3 ayat dengar. 14 itu siapa, Pak Saya Erben? tidak urus keluaran. Saya kenapa urus kau yang nggak ini. jawab? Kau jangan lari. Ini kristologi loh, Pak Erben. Ini kristologi loh. Dengarin ini ya. Pak Erben, kenapa takut kita kompilasi dengan Kau perjanjian lari. lama? Kau lari dari sini. Karena Kau kamu lari dari takut sini. kompilasi ketahuan kamu. Bukan, saya tidak Kompilasi takut. dalam perjanjian Saya- lama itu kamu tahu nggak tentang saya kristologi? sudah katakan Yesus dalam perjanjian lama ada sebagai firman yang berteofani. Saya kan Berarti yang Keluaran 3 ayat 14 itu sang Bapa atau firman? kan udah saya katakan yang menampakkan diri kepada manusia dalam perjanjian lama adalah itu teofani sang firman. Oke, sekarang berarti pribadi kedua. Sang firman itu mau kau katakan. Oke, sekarang pribadi apakah keberapa sang itu, firman saudara? dalam perjanjian lama mengakui pribadi pertama adalah Tuhannya? Kan saya sudah katakan. Coba bahwa kasih dalilnya. Tuhan itu merupakan ya. Coba kasih dalilnya. dalilnya. Kalau sang firman dalam perjanjian lama itu mengakui, saya minta dalil, Pak Erben. Jangan kau lari. ke Saya situ. nggak suka Ini teori, dulu, saya mau sholat ini. skriptura di sini. Iya Tuhan, ini dulu ini. Makanya saya minta, kau bilang kita bicara kristologi, Kristus dalam perjanjian kamu lama. dari tadi ditanya, dengarkan. Lah kenapa dulu kamu ya. takut? Kalau kau berbicara Ada tentang nggak itu, Kristus dalam perjanjian iya, lama mengakui Tuhan. pribadi pertama adalah Tuhannya? Iya Tuhan, kau jangan lari. Dengarkan. Lah kok lari, Kalau Pak dalam Erben, macet konteks kamu. TPL, dengarkan. Gak ada, Erben. Dalam perjanjian lama pun, teofani Allah itu tidak pernah mengakui pribadi pertama sebagai Tuhannya. Betul atau tidak saya ngomong? Tuhan. Nggak betul nggak saya ngomong? Oke, ketika peristiwa Sodom dan Tunjukkan Gomora, dalilnya dalam maka perjanjian lama Tuhan- pribadi kedua yang kau bilang tadi teofani itu mengakui Oke. Allah sebagai Tuhannya. Oke, sebentar ya, saya kasih data samamu. Mana? Maka Tuhan menurunkan api dari langit. Pertanyaannya siapa yang di langit? Ya, Sang Bapa, Oke, yang di bumi siapa? transenden. Ya. Ya, Yang di ya, bumi siapa? Ya, pribadi Yang kedua. di bumi siapa? Pribadi kedua yang Ya selalu sudah. ada.
Oke, sekarang. Yang menurunkan Oke, yang Tuhan di dari bumi langit. sebagai Diam, pribadi diam, kedua diam, ini diam. mengakui pribadi Diam, pertama diam, itu diam, adalah diam, Tuhan. sudah. Yang di bumi ini mengakui pribadi pertama sebagai Tuhan, ada nggak? Dengarkan. Kamu udah kena di sini. Enggak, makanya saya kamu nggak tidak kena, jadi justru orang. kamu yang saya kejar sekarang. Oke, kita lihat ya waktu peristiwa Sodom dan Gomora. Saya minta yang pribadi kedua mengakui secara eksplisit yang pribadi pertama adalah Tuhannya, ada nggak? Iya Tuhan, yang datang kepada Abraham itu siapa? Teofani itu mengatakan Saya nggak minta Tuhan itu, Pak Erben. Nih, saya api tunjukkan dari dalil Tuhan. kepada Anda, Pak Erben ya. Waduh, kamu itu udah. Saya nggak kemana-mana ya. Nih, Pak Erben. Kamu udah lari. Saya nggak lari, justru saya menunjukkan dalil kepada Anda, Pak Erben. Nih, kau perhatikan. Ini dalam perjanjian baru saya tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan dalam perjanjian Oke, lama. bentar. Ini saya selesaikan. Lalu lari-lari. Roma 9 ayat 5, maka mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Ini kan Dwinatur kan? Ini Dwinatur kan? Dalam keadaan sebagai manusia kan? Tetapi dalam keadaan manusia dia tetap Allah atau bukan? Oke, sebentar. Diam dulu. Oke, sekarang kita perhatikan Pak Erben. Data berikutnya Pak Erben. Di dalam Ibrani pasal 1 Pak Erben. Saya tunjukkan data kepada kamu. Jawabannya, lihat. Sabar, kau diam. Kamu diam dulu. Ini jawab dulu. Ibrani pasal 1. Ini. Kemudian Coba Erben kau perhatikan ini Erben. hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Perhatikan. Mana pribadi pertama Tuhan mengakui, di sini mana? pribadi kedua mengakui, Teofani mengakui sebagai Tuhan? Dan menurunkan hujan belerang berasal dari Ada Tuhan nggak dari langit. pribadi kedua mengakui pribadi Ya pertama sebagai Tuhan? Makanya Oke, anak kecil. makanya saya tanya Ini kamu, Pak Erben. kau minta Tuhan di data, situ kah? Apakah tapi termasuk tidak mau Kristus? terima data. Tuhan Kau di situ minta apakah data, termasuk tapi tidak Kristus? menghargai data. Tuhan di sini Termasuk yang pertama Teofani Allah sang berbicara, hakikat atau tidak? Ini Teofani Allah menurunkan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan Oke. dari langit. Ini. Oke, sekarang apakah Kristus dalam perjanjian lama itu tidak sehakikat dengan Tuhan itu? Ada segitu rupanya pantasan. Ini, Pantas, ini. saya Kau makanya konsisten. kau pertanggungjawabkan. Jawab dulu kawan anak kecil. Iya, jangan nyelang persona dong. Oh, anak kecil dapat ini. Ini bawa jawab ini siapa ini? Proper name, Jawab dulu ini. proper name. Proper name. Oke, Kemudian sekarang. Tuhan menurunkan Oke. hujan belerang. Apakah dan Yesus api bukan atas Tuhan Sodom huruf dan besar? Gomora. Yang menurunkan di sini siapa ini? Yang menurunkan siapa? Sang Bapa. Sang Bapa di mana ini? Yang ini. Ya, kemudian Tuhan itu kan yang menurunkan. Oh, Sang Bapa. Terus Oke, berasal sekarang dari Tuhan apakah siapa ini? apakah Teofani itu tidak Kau mengatakan Sang Bapa ada dua. Mana? Bos. Ngeri apanya? Ini Sang Bapa menurunkan Tuhan, hujan kan? atas Sodom dan Gomora berasal kan? dari Sang Bapa di sorga. Ada Bapa di bumi, ada Bapa di sorga. RK botol. Kok botol apanya? Di situ saya menanyakan. Di situ saya sabar. Baca. Sabar Erben. Di situ saya menanyakan. Baca. Erben, coba kau dengar. Di situ saya menanyakan bahwa apakah Kristus Teofani itu bukan termasuk Tuhan? Saya katakan sama kamu. Macet bro. kan? Macet di sini. Dengarkan ya. Di Macet. sini Tuhan, dengarin. Gak mau jawab, macet di sini. Sang firman Allah. Makanya yang macet juga kau di sini. bergelar Yahweh. Saya nggak mau bilang kau botol. Menurunkan api dari langit dari Yahweh Allah Bapa. Sekarang pertanyaannya, Dan sang apakah Kristus firman termasuk Tuhan? yang berteofani menurunkan hujan dari Sang Bapa yang di sorga. Teofani itu termasuk Tuhan atau tidak? Gelarnya. Teofani termasuk Tuhan atau tidak? Iya Tuhan, anak kecil. Iya anak jawab, kecil. tinggal jawab Coba. aja. Ini coba RK, coba baca dulu ini. Ya kan? Kemudian Tuhan menurunkan Coba hujan Pak Erben, saya atas lakukan belerang. pembanding nih Pak Baca. Erben. Saya lakukan pembanding. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya, tongkat kerajaan. Ini Kan bicara saya sudah mengatakan Sang Yesus Bapa itu mengakukan Allah, Allah, anak dia adalah firman Allah. secara eksplisit Iya, tidak kau Tuhan. temukan kan? Oke bro ya, jadi kamu itu sebaiknya mandi lumpur bro. Kupikir Sebaiknya ya, kamu pintar. Erben, sebaiknya kamu Erben, bertanya, kamu jangan dikasih kompromi data, dengan nggak kesesatan. mau lari. Jangan serang pribadi Erben. Jangan serang pribadi Erben. Kamu Saya dari tadi tidak pernah menyerang pribadimu loh Erben. Kemudian Tuhan menurunkan Saya sabar hujan Erben. belerang. Sabar Erben.
Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh, Erben. Ayat ini berasal dari Tuhan, dari Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh, Erben. Kita berdialog, tapi saya dari tadi, dari awal tidak pernah menyerang pribadi kamu loh, Erben. Tidak pernah saya serang pribadi kamu. Kita dialog secara baik nih. Lupa lupa lihat atau kerjakan karena senangnya ngeliat Bang RK, Mata Pisau, Bang Edis seperti itu. Tapi dengan perkara ini sedikit saya agak merasa sedih seperti itu, Bang. Semoga aja maksudnya kita lebih jangan ngebahas kita lagi lah gitu, Bang. Kalau boleh personnya Bang RK aja sama Bang Edis lewat apapun itu saling menerangkan, jangan terbuka seperti ini gitu loh, Bang. Kalau bisa sih ya, tapi kalaupun mau dilanjutkan kemana-mana, saya hanya mengungkapkan rasa sedih saya saja seperti itu ya, Bang ya. Majulah Laskar Kristus. Kebetulan juga saya guru sekolah minggu juga, tapi di Protestan juga. Nah, seperti itu. Di mata saya semua sama, kita menyembah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya semuanya mendukung siapapun apologet Kristen maju, karena selama ini memang terhina karena dibikin umat kita sebelah, tetangga kita sebelah mengatakan Yesus segala macam. Seperti itu, Bang. Cuman masukan itu aja ya, Bang RK. Makasih, saya terima masukannya, tapi begininya itu. Yang diberikan statement ini kan di sosial media. Kan? Berarti harus diselesaikannya juga di sosial media. Karena statement di sosial media ini adalah Yesus punya Tuhan. Berarti clearkan juga harus di sosial media. Kecuali kita mengeluarkan statement ini di secara face to face ya, empat mata ya. Ya, berarti kita selesaikan pun secara empat mata. Gitu. Tapi ini pengeluaran ini menjadi makanan publik. Semua orang tahu. Iya, benar, Bang. Benar, Bang. Kalau ini menjadi sebuah konsumsi publik, masakah kita harus menyelesaikan di belakang, lalu orang-orang yang sudah mengkonsumsi makanan ini, mereka kemana? Iya, bisa lah. Saya paham maksudnya Abang. Saya paham, Bang. Cuman seperti ini, Bang. Kalau melihat penonton kan, ada kadang, Bang, senang, walaupun kita sesama Kristen, kadang ada yang senang dengan mengadu domba seperti itu, gitu kan, Bang. Kalaupun, Bang, memang harus diselesaikannya di sosial media, Bang, udahlah diselesaikan di sosial media. Tapi jangan membahas berkepanjangan permintaan doang, Bang. Kalau mau berdua, saya mengerti itu ya. Ini itu ya. Saya mengerti itu ya. Tapi permasalahannya gini ya. Ini hal yang sangat fundamentalis. Untuk ini kalau hal sekunder tidak menjadi persoalan. Ya, kalau hal yang sekunder tidak menjadi persoalan. Ini hal yang fundamentalis di dalam kekristenan. Ya, adanya itu dari kecil atau adanya itu ajarkan anak sekolah minggu Yesus punya Tuhan? Kutanya dulu. Enggak sih. Nah, iya, benar. Itu paham kan? Paham, Bang. Saya memang makanya saya ngikutin, Bang. Saya bilang saya dari dulu waktu kalian muncul itu pasti ngikutin, Bang. Jamnya segala macam sampai Mr. M aja yang kayak gitu juga saya senang gitu. Maksudnya saya begini, Bang. Saya cuman permintaan saja kalaupun diselesaikan di sosial media, DM-an lah pribadi kapan-kapan, tapi jangan berkelanjutan seperti ini. Kadang kita malu gitu, Bang. Maksudnya gini, ada yang tertawa, ada yang senang, dan ada yang sedih juga. Kita mau Natal lagi nih, Bang. Bentar lagi udah, kalau di saya HKBP udah masuk Advent pertama. Nggak tahu di Katolik ya, Bang ya. Hari ini juga Advent pertama itu. Iya. Iya, kita harus melihat pengorbanan Tuhan Yesus itu bagi kita itu benar-benar jangan jadi bahan tertawaan orang lain, dan kita sesama umat Kristiani lewat ketikan, lewat ucapan jadi kubu Bang RK atau kubu Edis atau kubu yang lain seperti itu ya, Bang. Saya cuman sedikit itu saja, tidak mau ngebela siapa atau siapapun. Saya hanya memberikan masukan seperti itu, Bang.
Kan kita diajarkan tentang kasih, rendah hati, Hanya dan saya juga nggak bisa, saling memaafkan. saya itu maaf ya, saya nggak bisa kompromi dengan ajaran itu. Karena dari kecilnya aku nggak pernah diajarkan Yesus punya Tuhan, nggak adanya. Iya, itu Nggak bisa saya saya kompromi, sependapat, nggak Bang. bisa saya kompromi. Iya, saya sependapat, maksudnya saya itu usulannya saja, Bang. Kapanlah kalian bisa, kalau memang lewat sosial media kita semua melihat, silahkanlah, Bang. Tapi maksudnya saya jangan lagi ada gimana ya, Bang. Pokoknya Abang udah lebih paham lah dibanding saya gitu. Udah lebih mengerti tentang isi Alkitab. Walaupun saya seorang guru sekolah minggu, tapi batas kemampuan saya cuma tamat SMA, tidak melanjutkan kuliah tentang firman Tuhan karena kemampuan orang tua seperti itu, Bang. Nah, usulan seperti itu aja, Bang. Gak ada yang lain ya, Bang RK ya. Tuhan Yesus memberkati ya, Bang ya. Tuhan memberkati itu mau lihat godang. Ya, sama-sama, Bang. Ya, halo, mau lihat ya. Ya, jadi saya bukan masalah perkara keraskan hati dan ego, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini masalah sebuah ajaran yang tidak bisa kompromi, nggak bisa. Ya, terus tadi pagi saya pikir tes mic. Tadi pagi saya pikir, ya, bahwa bisa selesai dengan airband. Ya, tapi tahu-taunya airband naik ke atas karena berbeda pandangan, malah emosi. Gimananya ini? Ya, gimananya? Ini masalah ajaran bukan personal, betul. Bukan masalah ini ya. Bukan masalah personal. Shalom Le. Salam Le, salam Le. Shalom. Sehat Le. Sehatnya Le. Sehat baru nyampe di rumah juga ini. Gimana Le? Tetap semangat Le ya. Kalau bisa permintaan, gak usah baca-baca typing ini apa itu yang komen-komen di bawah itu Le. Nah, justru itu yang semakin melemahkan Le. Kalaupun ada DM-an, gak usah ditanggapi, biarkan saja. Halo Le. Siap. Jadi kalau saya sih berharap tetap berevangelisasi, mengabarkan kabar sukacita. Kalau bisa kalian para sesama apologet itu tetap bersatu lah. Itu aja harapan. Maunya sih begitu, Bang. Maunya sih begitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah saya tidak bisa bersatu dengan pengajaran yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Saya tidak bisa. Iya, Gak itu bisa, yang perlu le luruskan. Kalau ada memang pengajaran yang menyimpang, nah itulah tegaskanlah. Itu kalau permintaan saya sih. Ya. Jadi, Saya tidak bisa aku kompromi, aku Amang. Tidak bisa aku kompromi, Amang. Ini mau dibencinya gimana pun, ya tidak bisa aku kompromi. Tidak bisanya. Seperti itu, Amang ya. iya, tetap semangat Le, nggak usah baca-baca typing itu yang di bawah itu. Nanti itu membuat Le jadi lemah. Halo. Mau lihat ya. Karena pengalaman juga ya. Orang yang banyak typing itu kita jumpa, itu nggak ada disinggung-singgung, itu pengalaman itu. Bahkan kita di sini ada misalkan ada arisan atau lain sebagainya, kita nggak ada bersinggungan tentang itu. Jadi memang di sini memang keras ya, seperti ini kan ada yang menghujat segala macam. Nggak usah dibahas lah itu Le, nggak usah dibaca, biarkan saja. Yang penting tetap semangat berevangelisasi, kabar sukacita. Doakan Le, besok kami akan turun juga ke jalan. Mungkin ini Jarkom seluruh pemuda Katolik Indonesia mau meminta donasi atau membantu keluarga-keluarga yang kena dampak bencana alam di Tapanuli Tengah. Halo. Mau lihat lah aku ya, Horas. Oke, tetap ya. Semangat selalu, baik.
Oke, makasih Le. Halo. Sabar. Bang Mika, kita kasih kena mental dulu ini, sabar. Yang typing ini level 0. Yang hujat-hujat saya ini levelnya 0. Level 1. Ya diam-diamnya gitu, ngehujat saya levelnya 1 gitu kan. Nah, saya RK menye-menye. Satunya level dah. Makasih Bang Antoni. Ya. Yang ngehujat saya ini levelnya 1 gitu kan. Serius loh. Kalau mau lihat lagu ya. Awak ya. Coba kau lihat. Apologet Kristen. Saya teman. Diberkati untuk memberkati. Saya diberkati dengan gift. Makanya level saya 25. Masihnya aku berbagi-bagi. Ini yang hujat saya level berapa ini? Sudah. Serius ya, benar serius ini orang. Ya. Saya level 8 kau. Kau mau lihat level aku? Aku di gift, aku masih berbagi. Karena apa? Diberkati untuk memberkati. Makanya aku berbagi-bagi. Coba lihat di antara apologet. Jangan bilangnya mereka nggak dapat berkat. Dapatnya mereka berkat. Benar kan? Dapatnya mereka berkat. Tapi aku dapat berkat, aku berbagi juga sesama. Makanya levelku 25. Makanya aku bilang diberkati untuk memberkati. Iya. Iya, ngehujat awak ini level 1. Makanya aku tanya ya. Kau lihatlah akun keduaku itu. Ya. Makanya aku tanya ya. Dari sepanjang aku sekolah minggu, gak adanya yang bilang, ya, gak adanya yang aku bilang diajarkan sekolah minggu Yesus itu punya Tuhan, gak adanya, gak ada. Makanya aku bilang doa kalian rubah, bukan dalam nama Yesus lagi, dalam nama Tuhannya Yesus. Jelas. Nggak perlu tutup-tutup lagi kan? Ya kan? Tapi aku nggak benci sama Edis. Aku benci statementnya. Aku nggak suka statementnya. Saya benci ajarannya. Saya nggak benci dia. Untuk apa saya benci? Karena saya tidak sepaham dengan kalian yang serang persona saya, framing saya, dan lain-lain. Ya kan? Saya bisa nggak spill seperti itu? Saya balas spill, bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak mau tabiat saya seperti kalian yang suka spill. Bukan kelas saya. Nggak mau saya. Saya nggak mau menurunkan martabat saya, biarpun saya dibenci tidak apa-apa. Tapi saya nggak mau menurunkan martabat saya dengan membalas spill orang, persona orang. Nggak mau saya. Bukan kelas saya. Nggak usah typing yang ini ya, yang nggak ini. Karena banyak Protestan juga yang di sini support, dukung kita ya. Tidak sepaham dengan statement yang ini, mereka banyak yang ini. Kita fokus dulu dengan statement ini. Ya. Saya nggak mau spill. Bahkan saya, teman-teman dengar baik-baik. 3 tahun lalu orang kasih saya uang 2 juta. Saya dengar ada bahas-bahas. Makanya aku bilang, aku WA Ibu Sofi. Aku balikan uangnya. Kirim nomor rekeningnya. Biar selesai. Terus spill masalah studio dan lain-lain. Aku bilang tadi. Ya,
Aku bilang aku mau kumpulkan donasi untuk kembalikan ini. Kalian daripada kalian bahas-bahas saya mau kembalikan saja. Bang Mika langsung bilang, tidak usah Mike, saya yang kembalikan saja. Tetapi satu syarat, hitam di atas putih. Kembalikan ya rasa malu yang sudah kalian bilang, yang kalian berikan kepada saya. Kembalikan. Ya, kalian membawa-bawa yang apa yang sudah kalian kasih ya ke saya, lalu kalian framing. Saya kembalikan. Bang Mika sudah bilang dia mau kembalikan. 80 juta kan, studio ini kan. Tapi saya minta klarifikasi di muka umum, kembalikan rasa malu saya ini. Itu. Hitam di atas putih. Kembalikan rasa malu saya ini. Kembalikan rasa malu saya. Ya. Ya. Kembalikan rasa malu saya. Karena tidak jadi berkat. Ya, nggak jadi berkat. Apa yang kalian kasih nggak jadi berkat buat saya. Karena diomong-omongin lagi. Dibahas apa yang kalian kasih. Makanya saya bilang tadi kita kembalikan saja. Gitu. Tapi saya minta dengan hormat. Klarifikasi juga itu. Kembalikan rasa malu yang sudah kalian spill kasih barang ke saya. 80 kan? Ada notanya. Kembalikan kita. Ya, saya tunggu DM dan chat WA siapapun itu. Ya. Untuk kembalikan itu ya. Sakit teman. Maka saya bilang teman-teman kalau mau memberikan support dengan saya, doakan dulu. Supaya ada rasa ikhlas ketika kalian memberikan itu kepada saya. Untuk pelayanan dan lain-lain. Ada rasa ikhlas yang kalian berikan. Saya sebelum saya top up ya untuk support orang dan lain-lain. Saya doa dulu Tuhan, semoga ini jadi berkat nih buat orang nih. Ya kan? Supaya jadi berkat, tidak menjadi tulang. Tidak menjadi duri. Gitu. Jadi saya minta ya, saya dengan hormat, saya akan kembalikan, kirim nomor rekeningnya. Ya, kirim nomor rekeningnya. Ya. Bukan masalah cengeng, apa terserah kalian lah, longor. Kesal lah. Mana coba aku perhatikan ini. Ini yang komen ini berapa? Level 1. Kocak nih orang-orang ini ya. Parah mereka ini memang. Serius. Aduh, Tuhan Yesus Mama. Aduh Pak Bom Bom jangan inilah. Saya nggak mau di framing ini. Kita PK-PK dengan Nandar ini nggak bagus. Nanti di framing kita, ya, nggak bagus. Nanti kita bilang bersekutu dengan Islam dan lain-lain. Saya nggak mau. Pak Bom Bom ajak PK saya dengan Nandar. Nggak mau saya. Ya, cara saya, prinsip saya itu kuat. Ya, saya nggak mau bersekutu dengan Islam, nggak mau saya. Apapun yang terjadi, ya, Kristuslah yang membenarkan saya. Ya, nggak mau saya bersekutu dengan Islam, nggak mau saya. Apapun itu, ya, saya punya prinsip, nggak mau. Ya, nggak mau. Saya nggak mau bersekutu dengan Islam. Apapun itu, ya, meskipun orang Kristen menyerang saya, sesama Kristen menyerang saya nggak mau cari pembenaran itu cari bersekutu dan menjadi pembenaran Islam, saya nggak mau. Ya, karena saya yakin Tuhan itu sudah akan di depan saya, satu langkah di depan saya. Saya percaya itu. Tuhan sudah satu langkah di depan saya. Saya nggak mau. Nggak mau. Saya orangnya fair loh, sportif saya. Ya. Kalaupun saya sendiri yang serang, silakan serang saya sendiri. Argumentasi serang, jangan bawa-bawa keluarga saya, spill keluarga saya. Parah sih. Keluarga saya aja di spill loh teman. Serius loh. Di spill loh keluarga saya. Wih Pak, serius.
Asli keluarga saya di spill loh. Terus dikasih musik gitu yang lonteku. Aduh. Susah sih kalian ini serius. Parah sih itu. Ya. Itu setengah mati teman ya. Setengah mati teman itu. Shalom. Shalom bang, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu, damai sejahtera. Iya, ini temannya saya lihat Yesus punya Tuhan. Maksudnya apa tuh bang? Abang percayanya Yesus punya Tuhan? Mungkin maksud di situ dari apa ya? Tunggu bentar ya. Dari secara kaidah bahasa mungkin ya bang ya. Tuhan Gak atau ada Tuhan. kaidah bahasa di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan secara eksplisit. Ya sebenarnya sih nggak ada sih bang. Adanya abang dari kecil diajarkan Yesus punya Tuhan? Nggak pernah. Oh, itu udah. Ikutilah itu abang. Gak usah pikir yang sekarang. Mungkin, ini mungkin bang ya. Mungkin pemikiran Edis itu kan secara kaidah bahasa Tuhan dan Tuhan itu memang sama ya. Penguasa Beda. Atau, Beda. ya, bedanya kan bang. Tuhan di Bang, dalam gini. Alkitab itu kan proper name huruf besar. T besar itu kan U itu kan kurios, gelar penguasa. Ya, kepenguasaan. Tetapi Tuhan yang huruf T besar U kecil itu juga bisa mengacu pada para pencipta alam semesta dalam Taurat. Iya. Jadi kalau tanya Yesus itu Tuhan huruf besar, ya. Yesus itu Tuhan T besar U kecil, iya. Karena Tuhan huruf besar ya dia itu sahakekat ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sahakekat. Makanya Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, roh Allah melayang-layang. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ya, 3 pribadi yang menyatakan diri dalam relasi itu satu sama lain. Di dalam perjanjian lama memang Tuhan TUHAN-nya itu Ini Abang. Makanya itu tadi merujuk gini. kepada Bapak YHWH. YHWH. Yahweh. Makanya Ya. ya seperti itu ya. Coba abang buka dulu yang dibilang Edis itu Yang mana? Tuhan Yohanes. gitu yang ada. Oh, Yohanes 20 ayat 17. Allahku Hamba. dan Allahmu. Oke, Allahku dan Allahmu. Bapakku dan Bapamu. Itu. Ya. Itu- Jadi konteks di situ pertama kita harus melihat secara teologis. Abang ya. Kedua kita melihat secara kontekstual. Ya. Secara teologis kita melihat di situ penggunaan kata Bapakku. Kenapa dia nggak gunakan Bapak kita? Nah, itu. Iya itu Bang, itu. Kalau Pasti menggunakan Bapak kita berarti Yesus punya Tuhan. Tetapi di situ penggunaan Bapakku berarti itu bicara tentang hubungan antara aku dengan Bapa itu. Iya, antara Yesus Maka- dengan Bapa. Iya. Antara manusia dengan Bapa. Nah, sekarang di situ ada konjungsi, ada kata penghubung dan. Ya, kata penghubung dan itu bilang Allahmu. Itu secara kontekstual berbicara konteks antara Marta. Allahnya Marta. Jadi di situ ada dua, Bapakku dan Bapamu. Kedudukan antara Bapa, Sang Bapa dengan aku, Yesus itu berbeda dengan kedudukan Marta dengan Sang Bapa. Kedudukan Allahku dan dengan Allahku, ku dan Allah itu berbeda dengan kedudukan Allah itu dengan Marta. Jadi kedudukannya berbeda, tidak bisa disamakan. Contohnya, contoh kedua, anak Allah. Yesus sebagai anak Allah. Kedudukan Yesus sebagai anak Allah. Berarti kedudukan dia sebagai Mesias. Berbeda dengan kedudukan kita sebagai anak Allah. Karena kedudukan kita sebagai orang percaya. Apakah kedudukannya sama? Kedudukan anak Allahnya Yesus dan kedudukan anak Allahnya kita. Kalau sama berarti Yesus kita punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Tuhan dalam arti apa, Bang? Tuhan penguasa.
doa? Dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Tuhannya Yesus? Beda lah bang. Enggak. Nah. Aku dan Bapak itu satu atau aku Yesus punya Tuhan? Enggak itu. Enggak, aku tanya. Aku dan Bapak itu satu atau aku Yesus punya Tuhan? Enggak, bukan seperti itu bang. Enggak ada bunyi Enggak, aku seperti itu. tanya dulu. Bapak pilih opsi yang mana? Aku dan Bapak itu satu atau aku Yesus punya Tuhan? Yang pertama lah, aku dan Bapak itu satu. Itu kan Udahnya. Tuhan Yesus. Itu sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama doa yang diajarkan Yesus bang. Bapa kami yang di surga, bukan Bapak kita. Betul. Itu. Betul kan? Udahnya jelas tuh itu. Karena yang mengucapkan itu kan kita manusia. Bukan Yesus. Oh, itulah yang diajarkan doa itu Bapa kami, bukan Bapak kita dibuatnya kan. Yang ajarkan siapa? Yesus Kepada siapa? kepada murid-muridnya saat itu. Udah. Coba renungkan itu. Jelas loh itu. Jelas loh itu, Abang. Jelas loh itu. Makanya aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan mati. Aku percaya, maka saya Katolik ya, sesuai dengan Konsili Nicea tahun 325, ya, iman pengakuan Nicea 325. Aku percaya akan roh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Clear. Tritunggal. Selesai. Yang memiliki relasi satu sama lain. 3 pribadi. Selesai. Dalam satu hakikat. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tidak ada yang menyudutkan. Ketika sang anak jadi manusia, tidak mungkin sang anak bilang anak itu punya, sang bapak itu punya, sang Yesus punya Tuhan. Tanpa mengkerdilkan itu, sang bapak pun dalam Ibrani 1 ayat 8 mengatakan sang anak itu adalah Allah. Selesai itu loh. Jelas loh itu. Enggak. Bang Reka. Kenapa orang tidak berani sepaham dengan saya? Karena apa? Takut diserang juga kah? Bukan gitu bang. Pemahaman kita sebagai Katolik dengan Protestan beda bang. Beda. Secara fundamentalis, secara primer ya. Ya. Adakah orang Protestan yang mengatakan Yesus punya Tuhan, Abang? Tidak ada sih. Dia mungkin Udahnya. bukan bang ya. HKBP-nya, Mang. Ada. HKBP-nya, Mang. Enggak Katolik saya. Katolik. Ya. Kenapa Katolik jadi kayak begini? Bukan begitu bang. Mungkin pemahaman Siedis gini. Pemahaman Siedis itu kata Tuhan itu. Dibilang kan apa nih? Yesus punya Tuhan. Sebenarnya bukan seperti itu bunyinya ya. Maksudnya itu lantaran di situ aku adalah hamba Tuhan. Maksudnya lantaran Yesus utusan. Oke, aku sebagai hamba Tuhan kan? Bapak sebagai Katolik kan? Iya. Oke. Bapak sebagai Katolik, 3 pilar kita pakai ya. 3 pilar kita pakai ya, Pak ya. Iya. Bapak sebagai Katolik, 3 pilar berarti apa? Alkitab, magisterium gereja, dan tradisi. Tradisi. Oke, 3 Bapak pilar. gereja, ya. Katekismus Bapak gereja Katolik kita pakai. Oke. Nih ya, ini katekismus gereja Katolik. Katekismus gereja Katolik nomor 623. Yes, Bapak kan bilang tentang hamba. Yesus taat kepada Bapaknya. Dalam cinta sampai mati disalib, Filipi 2 ayat 8. Nanti saya akan bahas secara teologis nih. Dengan demikian Yesus memenuhi perutusannya untuk membawa pendamaian sebagai hamba Allah yang menderita, yang membenarkan bahwa banyak orang dengan memikul kejahatan mereka. Sesuai perkataan Yesaya 53 ayat 11. Dalam katekismus gereja Katolik, Yesus sebagai hamba Allah, bukan Yesus punya Tuhan. Tidak bisa diksi seperti itu. Kemudian, di situ dalam katekismus gereja Katolik, dia menghubungkan dengan Filipi 2 ayat 2 sampai 6.
Nah, di sini menggunakan apa? Ketika dia berkenosis menjadi manusia, adakah statement Yesus punya Tuhan? Tidak, tetapi sini bilang apa? Morpe dolo, dia tetap existing. Selesaikan, Pak. Makanya saya bilang, Pak, ya, kalau Bapak betul-betul Amang ini betul-betul Katolik, tidak bisa kompromi lagi dengan aturan ini. Saya enggak, saya juga enggak sepaham, Bang. Cuma dia mungkin memahami kata Tuhan itu, Bang. Si di situ. Jadi kan di situ kan hamba Allah. Tadi kan dibilang itu hamba Allah. Gini, nah, Amang. tentu kita tahu Tuhan itu lawan katanya hamba. Jadi dibilangnya mungkin itu ya Yesus itu punya Tuhan gitu. Gini, Amang. Iya, Bang, ya. Misteri Allah itu tidak bisa, ya, untuk memahami misteri Allah yang tak terbatas itu, tidak bisa kita menggunakan definisi dari KBBI untuk memahami misteri Allah. Iya, enggak bisa. Definisi tentang Tuhan dalam KBBI untuk memahami Allah tidak bisa. Untuk memahami misteri Allah itu harus kita punya patokan dasar, yaitu pengajaran yang apostolik. Karena apa? Tuhan sudah bilang, aku telah mengutus rohku. Ya kan? Sehingga hari Pentakosta Roh Kudus turun atas para rasul. Dan Alkitab mencatat apa? Para rasul itu memiliki hikmat untuk mengajar. Para rasul memiliki hikmat untuk apa? Berkhotbah. Para rasul memiliki hikmat untuk apa? Mendirikan gereja. Makanya gereja di atas dasar para rasul. Dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dalam buku Paus Benediktus ke-16 dalam buku The Apostles mengatakan apa? Jikalau kau memisahkan Yesus dengan gereja, maka kau akan percaya Yesus yang imajiner. Ya, jadi gereja memiliki kuasa juga untuk melepaskan dan memberikan pengampunan. Gereja punya kuasa dan otoritas untuk memberikan apa? Pengajaran yang benar. Patokan kita adalah pengajaran para rasul. Misteri Allah itu adalah patokan. Karena apa? Para rasul sudah memiliki kuasa dari Roh Kudus itu. Kenapa kita harus merenungi misteri Allah lewat KBBI? Itu loh. Bentar, Bang, ya. Mungkin saya di sini Halo. Ya, susah. Kalimat hamba Allah itu soalnya kan hamba itu lawan katanya Tuhan, gitu ya. Jadi pikirnya Yesus Bapak punya patokan Tuhan. tadi itu KGK. Iya. Patokan Ini, kitanya yang di bawah, KGK tadi. Bang, yang di bawah dulu. Yang di bawah terjemahan Alkitab pertama yang sempurna itu tahun 76 ya. Komen-komen yang di bawah ini, teman-teman di bawah. Sedangkan KBBI itu tahun 1988 kalau nggak salah, Bang, ya. Jadi kalau kata Tuhan di KBBI jangan disamakan dengan Alkitab, teman-teman, ya. Kita pelajari itu. Satu, yang kedua, kata Tuhan itu yang kata serapan dari bahasa Melayu Tuhan, itu yang mempopulerkan itu orang Jerman, orang Kristen, teman-teman, ya. Halo Amang. Mau lihat ya, Amang, ya? Mau lihat Ini ya? yang di bawah Terima ini, kasih yang di banyak, bawah Amang, ini. ya. Yang di bawah Apa? ini. Gak usah baca yang di bawah, Bang. Gak usah peduli. Oke, mau lihat godang, Amang, ya? Oke, salve. Mau lihat ya? Salve. Salve. Shalom. Ketua penerjemah saksi Jehovah. Yuk. Pak Erben, dulu kita dituduh Wanes gue. Habis itu Pak Erben dituduh Triteos. Habis itu terus Marsion. Sekarang saksi Yehova. Memang benar-benar kalian ini nggak paham. itu yang makanya Iya. saya mau tanyakan dulu supaya bisa dikasih tahu sebab Jadi ya, mereka kalau yang tidak tidak ngerti. ya, gitu. Mereka tidak ngerti yang mereka tuduhkan. Artinya apa? Bibirnya lebih pintar dari kepalanya. Kayak si Juma. Bibirnya lebih cerdas dari kepalanya. Kenapa? Karena terlalu tinggi. 170 kilo meter. Ya itu lanjut, bro. Ini kalau yang sebenarnya ya kalau sama yang awam-awam memaksakan diri menjadi apologet atau polemikus yang awam-awam Nah, demikian tadi kamu sih ini lucu. Erben ketahuan Tuhannya 3 ya. Terus si siapa RK ketahuan kalau dia wanes gitu ya. Kalau argumentasinya tuh ke wanes-wanesan. Terus si Erben tuh ketahuan kalau Tuhannya itu ada 3.
Jadi kalau Erben hanya mengandalkan Duinatur, ya kan? Kalau si siapa Erben mengandalkan Duinatur, terus si RK mengandalkan pemikirannya sendiri atas doktrin yang sebenarnya tidak seperti apa yang dia sampaikan. Tidak ada doktrin di dalam kekristenan, di dalam Katolik pun tidak seperti itu ya. Doktrinnya bahasanya bahasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, atau anak itu adalah bapak itu sendiri. Blunder dia. Jadi ketahuan kalau menjadi Wanes. Memang kocak kawan orang-orang Kristen ini ya. Karena apa? Mereka ini bermusuhan oleh karena donasi. Erben ketahuan betul karena donasi. Terus si si RK pun demikian. Jadi mereka ini berkicau-kicau ke sana kemari, keluar-keluar memusuhi umat Islam itu karena memang bertujuan ingin mendapatkan donasi untuk bermegah-megah. Nah, untuk si Erben sendiri dia seorang pendeta tapi tidak mengaku, karena dulu dia pernah mengaku sama saya itu dia adalah seorang guru master teologi. Nah, terus dosen master teologi. Terus untuk si RK sendiri pun blunder ya, ketika menjabarkan ada yang bertanya kepada dirinya bahwasanya anak itu bukan bapak. Dia blunder dia. Kami itu, padahal dengan jelas Yesus itu juga berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ada kata kitanya di situ ya. Nah, kalau dikata bahwasanya Yesus itu sehakikat dengan Allah, maka dia akan setara seperti apa yang disampaikan RK ini, maka juga akan menjadi blunder ya, akan menjadi kontradiksi ketika Yesus berkata seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus, dan seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Karena Yesus mengaku sebagai seorang yang bertuhan ya, dia mengaku sebagai seorang utusan yang tidaklah sehakikat dengan yang mengutus, tidaklah lebih tinggi hakikatnya pun derajatnya, didudukkan dalam segala hal pun tetap dia adalah ciptaan ya, dia adalah seorang hamba yang tidak setara dengan Tuhannya. Yesus menyembah, masa iya Tuhan menyembah kepada Tuhan, ya kan, Tuhan mengutus Tuhan. Kan lucu dia. Nah, di sini sebenarnya kita akan nampak hari ini bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara memaknai isi kitab dari kitab mereka sendiri, kan gitu ya. Jelas di situ bahasanya Yesus itu hanya mengaku sebagai seorang utusan, sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi itu saja sih mereka ini blunder. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.